Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Maimunah dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Foresta Lisa Ahadia, NIM 1221998. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses manajemen organisasi dan proses manajemen lingkungan di PT Garuda Indonesia. Ya, mungkin langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia berdiri karena suatu peristiwa pada tanggal 26 Januari 1949, di mana pesawat Dakota RI 001 Sewelawa diterbangkan untuk pertama kalinya dari Kalkuta menuju Rangon untuk melaksanakan misi niaganya. Nah, pada saat itu perusahaan tersebut merupakan perusahaan pertama yang dapat menerbangkan bendera merah putih di angkasa raya. Kemudian peristiwa tersebut dijadikan sebagai hari lahirnya PT Garuda Indonesia yang baru dapat beroperasi pada tanggal 1 Maret 1950 dengan jumlah pesawat yang diterima pemerintah dari perusahaan penerbangan KLM. Kemudian jaringan penerbangan Garuda Indonesia terus diperluas meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia kecuali di wilayah Irian Jaya Barat. Nah, kemudian PT Garuda Indonesia juga memperluas jangkauannya ke kota-kota besar seperti Singapura, Bangkok, dan Manila. Kegiatan Garuda lainnya yaitu seperti mengangkut ribuan jemaah haji setiap tahunnya dan merupakan angkutan bagi kunjungan resmi kepala negara ke berbagai negara. Next. Kemudian saya akan bahas mengenai asal nama dan logo dari PT Garuda Indonesia itu sendiri, di mana asal nama dari PT Garuda merupakan kutipan atau arti dari perkataan Insinyur Soekarno pada kegiatan pada tanggal 25 Desember 1949. Pada saat itu wakil dari KLM yang merupakan teman dari Presiden Soekarno yaitu Dr. Kongenberg menghadap dan melapor kepada Presiden yang berada di Yogyakarta bahwa KLM Intersolar Bergedrive akan diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan hasil konferensi meja bundar. Dan beliau meminta kepada Presiden Soekarno untuk memberi nama bagi perusahaan tersebut karena nantinya pesawat tersebut akan dicat sesuai dengan nama yang diberikan oleh Presiden Soekarno. Kemudian Presiden Soekarno menjawab dalam bahasa Jerman yang berarti aku adalah Garuda, di mana Garuda adalah burung dari milik Wisnu yang membentangkan sayapnya menjulang tinggi ke atas kepulauan. Nah, logo dari perusahaan PT Garuda sendiri merupakan gambar dari Garuda itu yang memiliki arti-arti yang pertama, di mana kepala burung Garuda melambangkan lambang dari Republik Indonesia. Nah, yang kedua, terdapat 5 bulu sayap yang melambangkan Pancasila. Dan yang terakhir yaitu warna biru melambangkan langit atau angkasa. Tujuan, visi, dan misinya yang pertama adalah kepuasan pelanggan atau Consumer Certification adalah menjadi tujuan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Dengan menghidupkan kembali budaya perusahaan yaitu higher seatload factor, improve on-time performance, menambah penghasilan dan profitabilitas perusahaan. Kemudian visi dari perusahaan PT Garuda Indonesia sendiri adalah berbasis nilai menghadirkan keramah tamahan Indonesia ke dunia. Selanjutnya, misi perusahaan PT Garuda Indonesia sendiri ada 4. Yang pertama, untuk pemegang saham adalah memaksimalkan nilai grup untuk pengembalian pemegangan saham yang lebih baik di antara maskapai penerbangan regional. Yang kedua, untuk pelanggan dengan memberikan keramah tamahan Indonesia yang sangat baik dan pengalaman terbaik dunia kepada pelanggan. Yang ketiga, proses sambil menerapkan kepemimpinan biaya dan sinergi dalam kelompok. Yang keempat, pada karyawan, dan dengan melibatkan karyawan yang bersemangat dan bangga di salah satu perusahaan tempat bekerja paling dikagumi di Indonesia. Selanjutnya adalah sendiri memiliki banyak cabang. Namun kantor pusatnya sendiri ada di Garuda City Center Building Kompleks Jalan M1, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Indonesia. Bandara Suta yang sering disebut juga sebagai Bandara Soekarno-Hatta secara administratif terletak di Desa Rawarengas, Kelurahan Bendung, Neglasari, Kota Tangerang, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya adalah definisi manajemen. Manajemen menurut Mullins, manajemen as being responsible for the attainment of objectives taking place with a structured organization and with
Prescribed Rules, Mullins 1989-199. Definisi ini menjelaskan bahwa manajemen mencakup orang yang melaksanakan tanggung jawab mencapai tujuan dalam suatu struktur organisasi dan peran yang jelas. Selain itu, ada berbagai definisi manajemen yang lain, yaitu misal menurut Matheson dan Ivancevich, di mana dari pendapat Matheson dan Ivancevich dapat dipahami bahwa manajemen adalah proses melakukan usaha memperoleh tindakan melalui pekerjaan orang dalam kesatuan kelompok. Sedangkan menurut Mondi dan Premius, dipahami bahwa manajemen adalah proses memperoleh sesuatu tindakan melalui usaha orang lain. Selanjutnya, menurut Drucker, manajemen adalah seluruh usaha dalam mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien adalah muara semua perilaku manajerial, di mana Drucker ini menegaskan bahwa manajemen harus memfokuskan kegiatan atas hasil dan kinerja suatu organisasi. Pengertian manajemen organisasi banyak diberikan oleh ahli-ahli seperti George Terry, Roger M. Kulik, Henry Fayol, Cons, O'Donnell, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menyimpulkan pengertian dari ahli-ahli tersebut, di mana manajemen organisasi adalah proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, mengendalikan, dan memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang sistematis untuk memadukan bagian-bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh, di mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen lingkungan. Tidak ada definisi secara pasti tentang manajemen lingkungan. Banyak ahli memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu yang dimiliki. Pendekatan manajemen lingkungan bersentuhan dan berhubungan langsung dengan monitoring dan audit terhadap permasalahan nyata di dunia yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan. Manajemen lingkungan adalah kegiatan komprehensif yang mencakup pelaksanaan kegiatan, pengamatan atau monitoring untuk mencegah pencemaran air, tanah, udara, dan konservasi habitat dan keanekaragaman hayati. Beberapa definisi tentang manajemen lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu konsep pendekatan keseimbangan dengan melakukan manajemen sumber daya alam untuk pemenuhan kepentingan politis dan sosial ekonomi sesuai dengan ketersediaan lingkungan alami dan menitik beratkan pada nilai dan distribusi hukum alam dan keseimbangan antar generasi. Dua, perumusan strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, proses alokasi sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk mewujudkan pemanfaatan secara optimum lingkungan dalam memenuhi kebutuhan manusia pada kondisi minimum atau lebih dengan dasar berkelanjutan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan yang mengatur dampak kegiatan manusia pada lingkungan seperti pertimbangan di mana antara daya tampung lingkungan untuk keseimbangan lingkungan tidak dapat diwujudkan. Manajemen lingkungan tidak dapat diarahkan sebagai tumpuan seluruh permasalahan dari komponen lingkungan dapat diselesaikan dengan manajemen tersebut. Lebih jauh, pekerjaan manajemen lingkungan adalah mempelajari dan mencoba mengendalikan proses dan memperkaya pemahaman. Jabaran umum, manajemen lingkungan, pengendalian proses dengan orientasi pada sistem, memahami benar pengetahuan tentang alam, pengetahuan sosial, engineering, pemecahan masalah manusia dan lingkungannya, pada pendekatan antardisiplin untuk jangka panjang. Sedangkan menurut ISO 14001, sistem manajemen lingkungan atau EMS adalah that part of the overall management system which include organization, structure planning, activities, responsibilities, practice, procedure, process, and research for developing, implementing, assessing, reviewing, and maintaining the environmental policy. Contoh manajemen lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan di Bandar Udara Soekarno-Hatta yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring untuk mencegah dan membatasi dampak terhadap lingkungan. Saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen organisasi dari perusahaan secara umumnya. Nah, tahapan atau proses manajemen organisasi ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.
Nah, perencanaan yaitu menetapkan apa yang harus dilakukan perusahaan dan cara terbaik untuk melakukannya. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa kegiatan itu dilakukan. Nah, dalam perencanaan terdapat 4 tahapan utama, yaitu tahap yang pertama menetapkan tujuan atau serangkaian dari tujuannya. Kemudian dilanjutkan tahap yang kedua, yaitu merumuskan keadaan saat ini. Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dan yang terakhir, tahap yang keempat, yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu pengorganisasian, merupakan suatu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan 3 langkah prosedur, yaitu pemerincian seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan secara logik yang dapat dilaksanakan oleh satu orang, dan yang terakhir yaitu pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengorganisasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Nah, tahap yang ketiga yaitu ada pengarahan. Pengarahan adalah langkah-langkah yang menentukan dan mengarahkan tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh pegawai dalam organisasi dinamakan sebagai directing atau pengarahan. Dengan demikian, pengarahan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menggerakkan semua anggota dalam suatu organisasi atau pegawai-pegawai perusahaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan merealisasikan tujuan-tujuan yang akan dicapainya. Dan yang terakhir yaitu ada pengawasan. Pengawasan atau controlling merupakan suatu proses memonitor kinerja perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mencapai sasarannya. Metode pengawasan terdiri atas 2 kelompok, yaitu kuantitatif dan non-kuantitatif. Manajemen lingkungan di perusahaan merupakan suatu proses yang memerlukan standar baik sebagai tolak ukur maupun pedoman. Standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan telah diterbitkan pada bulan September 1996, yaitu ISO 14001 dan ISO 14004. Standar ini telah diadopsi oleh pemerintah RI ke dalam Standar Nasional Indonesia. Standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan telah diterbitkan dan telah diadopsi ke Indonesia. Yang pertama, elemen ISO 14001 yang dikembangkan dari konsep Total Quality Management yang berprinsip pada aktivitas PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action. Sehingga elemen-elemen utama EMS adalah mengikuti prinsip PDCA ini yang dikembangkan menjadi 6 prinsip dasar EMS, yaitu pertama, kebijakan dan komitmen lingkungan. Kebijakan lingkungan harus terdokumentasi dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan tersedia bagi masyarakat dan mencakup komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, pencegahan pencemaran, dan patuh pada peraturan serta menjadi kerangka kerja bagi penetapan tujuan dan sasaran. Yang kedua, perencanaan. Mencakup identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan organisasi, identifikasi dan akses terhadap masyarakat, peraturan, adanya tujuan dan sasaran yang terdokumentasi dan konsisten dengan kebijakan, dan adanya program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan. Yang ketiga, penerapan dan operasi. Mencakup definisi, dokumentasi, dan komunikasi peran dan tanggung jawab, pelatihan yang memadai, terjaminnya komunikasi internal dan eksternal, dokumentasi tertulis sistem manajemen lingkungan, dan prosedur pengendalian dokumen yang baik, prosedur pengendalian operasi yang terdokumentasi, dan prosedur tindakan darurat yang terdokumentasi. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan dan tindakan koreksi. Mencakup prosedur yang teratur, memantau dan mengukur karakteristik kunci dari kegiatan dan operasi. Prosedur untuk menangani situasi ketidaksesuaian, prosedur pemeliharaan catatan spesifik, dan prosedur audit kinerja sistem manajemen lingkungan. Yang kelima, tinjauan manajemen. Mengkaji secara periodik sistem manajemen lingkungan keseluruhan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas sistem manajemen lingkungan terhadap perubahan yang terjadi. Kemudian yang keenam, penyempurnaan menerus. Maksudnya yaitu nantinya akan digunakan untuk menyempurnakan data-data sebelumnya secara terus-menerus atau berkelanjutan. Struktur organisasi yaitu berfungsi untuk memperjelas dari organisasi tersebut.
sehingga seluruh aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, untuk mencapai tujuan dasar kerjasama yang mempunyai bentuk dan susunan yang jelas dalam tiap-tiap tugasnya, serta menegaskan hubungan antara satu sama lainnya. Nah, dalam struktur organisasi PT Garuda Indonesia sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada General Manager, Secretary, General Affair, Sales Manager, Sales Rep and PAX, Sales Rep Cargo, Sales Office SPV, Finance Manager, dan yang terakhir Accounting SPV. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi jabatan atau tugas-tugasnya dari setiap bagian-bagian tersebut. Yang pertama ada General Manager, di mana dia itu merupakan manajer yang memiliki tanggung jawab atas keseluruhan bagian atau fungsional dari suatu perusahaan atau organisasi. Nah, manajer umum ini memimpin beberapa unit dari atau bidang fungsi dari pekerjaan yang mengepalai beberapa atau seluruh manajer fungsional. Nah, yang kedua yaitu ada sekretaris, di mana sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu mengatur dan membantu general manager dalam melaksanakan aktivitas dari perusahaan. Nah, yang ketiga ada general affair yang mempunyai tugas atau fungsi sebagai direktorat niaga atau personalia, administrasi dan umum. Nah, dilanjutkan oleh sales manager, di mana dia itu bertugas untuk membantu kepala perwakilan dalam menjalankan fungsi penjualan dalam upaya untuk mencapai budget penjualan. Kemudian ada sales rep PAX, di mana dia itu menjalankan fungsi-fungsi pemasaran, penjualan, analisa, dan sebagai konsultan kepada konsumen dan mitra usaha dengan tujuan untuk mencapai target dari penjualan. Nah, selanjutnya ada sales bagian kargo, di mana dia itu membantu sales manager dalam pelaksanaan atau peningkatan sales kargo perwakilan dan membina mitra usaha serta pihak ketiga dalam rangka pemasaran dari kargo Garuda Indonesia. Kemudian dilanjutkan adanya sales office SPVS, di mana dia itu di dalamnya terdapat beberapa bagian, yaitu sales office SPV airport dan sales office SPV biasa. Nah, fungsinya itu sebagai direktorat niaga atau untuk melaksanakan fungsi penjualan. Kemudian dilanjutkan oleh finance manager, di mana dia itu merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengendalikan kegiatan akuntansi perwakilan setempat guna untuk menyajikan laporan keuangan yang memenuhi asas relevan yang dapat dipahami, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan dengan lengkap. Nah, dilanjutkan oleh accounting SPV, di mana dia itu nantinya memiliki tugas untuk membantu finance manager dalam melaksanakan pengendalian akuntansi perwakilan setempat khusus menyangkut akuntansi penjualan guna laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Ya, kemudian saya akan membahas mengenai proses manajemen organisasi di PT Garuda Indonesia, di mana dia itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada identifikasi aspek sumber daya manusia. PT Garuda Indonesia menjadikan Human Capital Management sebagai partner dalam pengembangan bisnis perusahaannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 pilar utama yang mendasari strategi dari human capital. Yang pertama yaitu pengelolaan talent, yang akan memastikan tersedianya para pemimpin perusahaan di masa yang akan datang, yang terbaik dan berkelanjutan. Yang kedua, yaitu budaya perusahaan yang akan mendorong terciptanya working environment yang kondusif dan pada akhirnya akan mendorong kinerja terbaik yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan dan mengembangkan peran people manager yang mampu menjadi mentor dan coacher yang kompeten sehingga pegawai dapat mempertimbangkan kompetensinya serta terjaga produktivitas dan kinerjanya. Kemudian dilanjutkan oleh bagian pengelolaan sumber daya manusia, di mana nantinya sebagai input dari pengelolaan sumber daya manusia adalah proses talent acquisition, baik dari dalam organisasi, juga meliputi anak perusahaan maupun dari luar. Nah, tujuan dari proses pengelolaan talent adalah untuk mempertahankan pegawai, mendukung perubahan, mengembangkan tim unggulan terbaik, memperoleh calon pengganti untuk key position, memenuhi persyaratan keahlian masa depan, membantu perencanaan sumber daya organisasi, memastikan adanya peluang bagi pegawai yang berpotensi tinggi, serta membangun budaya mendorong pencapaian kinerja yang maksimal. Kemudian ada proses perekrutan, di mana nantinya ketika ada posisi yang kosong dari suatu perusahaan, akan direkrut atau dicari pengganti baik dari eksternal maupun internal. Nah,
Dalam proses perekrutan ini, terjadi tahap seleksi yang ketat yang mengadopsi sistem eliminasi, di mana para calon pramugari yang tidak lolos pada tahap yang ia lalui, maka akan langsung gugur. Kemudian dilanjutkan adanya proses pelatihan. Nah, PT Garuda Indonesia memberikan semua pengetahuan yang sangat cukup dan memadai mengenai segala hal yang perlu diketahui oleh calon karyawannya. Pada proses training ini juga diterapkan sistem eliminasi seperti proses perekrutan sebelumnya, di mana Garuda Indonesia akan mendapatkan pramugari yang sesuai dengan standar kualifikasi yang telah dibuat. Nah, kemudian dilanjutkan adanya pengelolaan aspek organisasi, di mana fungsi dari pengelolaan aspek organisasi yaitu sudah diarahkan untuk menciptakan kontribusi terbaik untuk masing-masing karyawan dalam organisasi. Pada saat ini, fungsi aspek organisasi sudah diarahkan untuk menciptakan kontribusi terbaik bagi masing-masing karyawan di dalam organisasi. Hal ini dipicu oleh masing-masing pimpinan, di mana pimpinan di organisasi ini merupakan kepala unit saat ini, sehingga kepala unit tersebut sudah bermigrasi menjadi people manager yang mempunyai kewajiban untuk memantau dan memastikan bahwa kinerja unit yang dipimpinnya itu telah sejalan dengan kinerja perusahaan. Nah, yang terakhir ada pengelolaan hubungan organisasi atau employee engagement. Nah, employee engagement perusahaan telah menyadari bahwa employee engagement merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana pegawai memiliki engagement akan dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan, sehingga nantinya kinerja unit dari setiap perusahaan dapat meningkat. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari manajemen organisasi Garuda Indonesia, di mana yang pertama itu ada personal administration, di mana dia itu merupakan bagian di mana dimulainya adanya penerimaan karyawan pada proses rekrutmen. Nah, setiap karyawan dari PT Garuda Indonesia mungkin mengalami perubahan data yang dikarenakan adanya action-action yang terjadi. Beberapa actionnya yang sering terjadi yaitu seperti masuknya data pegawai baru, perubahan status pegawai, perpanjangan kontrak, mutasi, kemudian ada promosi, tugas pendidikan, kembali dari pendidikan, termination, dan pelanggaran disiplin. Nah, yang kedua yaitu ada time management, di mana skenario ini merupakan skenario khusus yang ditetapkan untuk manajemen. Ini berfokus pada semua informasi yang terkait dengan waktu yang dihabiskan karyawan untuk bekerja dan ketersediaan dari karyawan. Kemudian ada proses time management, di mana kepala departemen akan menentukan beban kerja atau workload dan persetujuan absen atau absence approval. Nah, setelah itu daftar shift didefinisikan dalam sistem dengan mempertimbangkan ketersediaan dari karyawan, misalnya seperti menggunakan hari libur, keluar, dan lain sebagainya. Nah, pendefinisian daftar difasilitasi melalui integrasi antar absen dengan penjadwalan dari shift kerja. Kemudian ada proses business recruitment. Nah, permintaan akan karyawan berasal dari divisi PT Garuda Indonesia yang membutuhkan karyawan-karyawan tersebut. Nah, divisi tersebut akan meminta bagian dari HR untuk mencari tenaga kerja untuk mengisi posisi yang kosong dari setiap divisinya. Nah, kemudian ada aplikan eksternal, di mana dia itu merupakan pendaftar dari luar. Manajemen pada PT Garuda Indonesia akan menginput data dari aplikan ke dalam sistem. Nah, data pelamar tersebut akan disimpan sebagai data histori aplikan dan akan dipertimbangkan kembali pada lowongan lainnya. Kemudian ada aplikan internal, di mana nantinya manajemen PT Garuda Indonesia akan mengecek qualification dari masing-masing aplikan internal tersebut. Nah, employee qualification akan dibandingkan dengan job requirement yang ditentukan oleh divisi. Nah, jika cocok ataupun sesuai, nantinya aplikan internal ini akan dipromosikan ataupun dipindahkan dari posisi yang lama. Kemudian ada performance management system, di mana kelompok proses bisnis ini akan menangani semua proses HR yang terkait dengan pencatatan dan evaluasi penilaian dari karyawan.
Nah, dilanjutkan ada proses Business Performance Management System, di mana karyawan memiliki aktivitas kerja mereka sendiri dan tujuan yang harus dicapai dalam setiap periodenya. Berdasarkan rencana kinerja karyawan dan hasil pencapaian kinerja, maka pengawas akan mendistribusikan formulir evaluasi di tiap periodenya yang telah diisi oleh pengawas. Kemudian kinerja pekerjaan akan ditinjau ulang dan dibahas dengan maksud untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan serta kekuatan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan dari keterampilan karyawan. Kemudian ada proses training and event management, di mana kelompok proses bisnis ini memungkinkan untuk mengelola semua jenis kegiatan bisnis dan kegiatan pelatihan sampai konvensi atau rapat dengan sederhana dan efisien. Nah, meliputi bagian-bagian seperti perencanaan, pelaksanaan, follow-up, processing, alokasi biaya, internal, dan penagihan. Kemudian ada proses business training and event management, di mana dia itu training and event management diintegrasikan dengan komponen aplikasi seperti time management, personal development, organizational management, materials management, sales and distribution, dan controlling. Nah, integrasi dengan modul lain ini memungkinkan pertukaran data yang cepat dan efisien. Nah, selanjutnya ada compensation management, di mana kelompok bisnis ini itu digunakan untuk membantu manajemen dalam pengendalian dan kebijakan remunerasi dan administrasi. Nah, dilanjutkan adanya proses business compensation management. Nah, di mana administrasi kompensasi memungkinkan manajemen PT Garuda Indonesia untuk melakukan tugas-tugas kompensasi, misalnya seperti kenaikan gaji, mendistribusikan bonus, saham penghargaan atas struktur organisasi, dan menyediakan mekanisme untuk persetujuan multi-level. Dilanjutkan oleh adanya personal cost planning, di mana kelompok proses bisnis ini digunakan untuk perencanaan yang berfokus pada biaya yang berkaitan dengan pembiayaan dari pegawai. Nah, selanjutnya ada proses bisnis personal cost planning, di mana dia itu merupakan prasyarat pelaksanaan perencanaan biaya personil. Nah, manajemen PT Garuda Indonesia harus mempertahankan struktur organisasi. Oleh karena itu, perencanaan bisnis personil memiliki kemampuan untuk faktor kekosongan posisi dan perubahan organisasi seperti pengurangan staf atau peningkatan ke dalam suatu perhitungan. Kemudian ada bagian career and succession planning, di mana dia itu digunakan untuk memaksimalkan utilitas dari karyawan terhadap perusahaannya dengan menggunakan akun preference dan suitable karyawan. Nah, dari hal tersebut, kita dapat meningkatkan kepuasan dari kerja mereka. Dan yang terakhir ada proses business career and succession planning, di mana dia itu merupakan bagian yang mengakomodasi atau mengakomodir tentang proses perencanaan karir yang akan menggabungkan kepribadian, keterampilan, dan kemampuan karyawan, dan pada akhirnya nantinya akan menentukan tahapan posisi yang akan ditempati oleh karyawan tersebut di masa yang akan datang, dan merupakan ukuran pelatihan yang diperlukan untuk memperoleh kualifikasi tambahan bila diperlukan. Kemudian adalah proses manajemen lingkungan di PT Garuda Indonesia. Jadi secara garis besar, proses manajemen terdiri dari 3 proses, yaitu adalah perencanaan, proses pembuatan tujuan dan program yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebijakan lingkungan organisasi. Yang kedua adalah pelaksanaan, yaitu proses pelaksanaan program dan sistem yang telah direncanakan. Dan yang ketiga adalah monitoring, yaitu proses pemantauan dan pengukuran proses laporan hasilnya, serta pengambilan tindakan untuk memperbaiki secara berkesinambungan kinerja sistem pengelolaan lingkungan. Pada PT Garuda Indonesia terdapat 7 manajemen lingkungan. Yang pertama adalah manajemen kebisingan dan getaran. Pada manajemen kebisingan dan getaran, sumber dampak berasal dari pengoperasian pesawat udara saat akan lepas landas maupun saat akan mendarat. Pedoman perencanaan manajemen di lingkungan bandara udara untuk komponen kebisingan dan getaran berpedoman dan disusun dalam bentuk rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Upaya perencanaan pengelolaan kebisingan yang dilakukan adalah dengan mengurangi kebisingan
yang ada di bandar udara, namun masih belum maksimal karena hanggar pesawat masih belum dilengkapi dengan penyekat gorden untuk menutupi hanggar sehingga kebisingan dari pesawat paparannya ke lingkungan masih dirasakan. Yang kedua, pelaksanaan. Beberapa upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan di wilayah bandar udara terkait dengan kebisingan akibat kegiatan pendaratan, tinggal landas, dan parkir pesawat adalah pemasangan insulasi atau peredam suara pada gedung, administrasi perkantoran, dan operasional bandar udara, menanam tanaman di sekitar badan jalan yang menuju bandar udara, serta mempertahankan dan mengembangkan penanaman tumbuhan perindang pada zona penyangga yang berbatasan dengan pemukiman. Selanjutnya adalah monitoring. Pelaksanaan monitoring dari kinerja yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura selaku pelaksana kegiatan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, dalam mengatasi tingkat kebisingan dengan melihat seberapa besar tingkat kebisingan dan getaran yang dibandingkan dengan baku mutunya sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MEN/LH/11/1996 dan tingkat getaran mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian yang kedua adalah manajemen perencanaan udara. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Perencanaan program perencanaan dalam hal ini adalah seluruh program yang direncanakan untuk pencegahan pencemaran udara di wilayah bandar udara, sumber dampak berasal dari pengoperasian sumber udara, pesawat udara saat akan lepas landas maupun saat akan mendarat. Pelaksanaan beberapa upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan di wilayah bandar udara terkait dengan pencemaran udara adalah dengan menanam pohon di sekitar badan jalan yang menuju bandar udara, serta mempertahankan dan mengembangkan penanaman tumbuhan perindang pada zona penyangga yang berbatasan dengan pemukiman. Selain itu, dilakukan pengukuran tingkat pencemaran udara. Setiap ruangan kegiatan operasional dilengkapi dengan air conditioner. Dan itu adanya pemasangan bariel dan folder untuk mengurangi kebisingan dan buangan gas dari pesawat. Kemudian monitoring, pelaksanaan monitoring dari pada Bandara Soekarno-Hatta sendiri dalam mengatasi terjadinya perubahan kualitas udara adalah dengan menilai seberapa besar tingkat pencemaran udara dibandingkan dengan baku mutunya sesuai tolak ukur kualitas udara mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001. Selanjutnya adalah manajemen pencemaran air. Yang pertama adalah perencanaan. Program perencanaan ini dilakukan dan dirancang untuk pencegahan terhadap penurunan kualitas air permukaan di wilayah bandar udara. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap penurunan kualitas air permukaan adalah limbah cair domestik, kegiatan sarana dan utilitas bandar udara, dan seluruh limbah kota yang melalui sungai. Selanjutnya pelaksanaan. Beberapa upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan di wilayah bandar udara terkait dengan kualitas air adalah pengoperasian dan pemeliharaan penampungan air limbah secara kontinu dan mengatur aliran limbah dari kegiatan DPPU dan bengkel tidak masuk saluran drainase tetapi ditampung dalam rebus tank, yaitu tempat penampungan limbah sementara. Selain itu dilakukan pengukuran kualitas air. Selanjutnya yang ketiga yaitu monitoring. Monitoring pada manajemen pencemaran air dalam mengatasi terjadinya perubahan kualitas air permukaan adalah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Selanjutnya adalah yang keempat adalah manajemen pencemaran tanah atau sampah. Pertama, perencanaan. Program perencanaan ini yaitu mulai dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir di tempat pembuangan sementara atau TPS. Sumber dampak atau sumber sampah terutama berasal dari penumpang dan pengunjung bandar udara. Selain itu juga sampah dari pembersihan pesawat saat transit serta karyawan saat pengelolaan bandar udara itu sendiri. Perencanaan pengelolaan sampah belum maksimal karena untuk sampah yang timbul belum dapat diminimasi dengan sistem dipakai ulang atau reuse dan didaur ulang atau recycle. Belum ada pemisahan sampah dari organik, anorganik, dan B3. Selain itu belum adanya insinerator. Selanjutnya pelaksanaan. Beberapa upaya pengelolaan lingkungan dilakukan di wilayah bandar udara terkait dengan persampahan adalah pewadahan, di mana pewadahan pada bandar udara ini menggunakan tempat sampah yang disediakan oleh pihak pengelola bandar udara. Yang kedua adalah pengumpulan. Sistem pengumpulan yaitu yang ada di lingkungan bandar udara dimasukkan ke dalam tempat sampah yang tersedia. Kemudian dikumpulkan pada bak sampah atau bin ukuran 1 meter persegi dengan jumlah 71 buah di lingkungan bandar udara. Kemudian yang ketiga adalah pengangkutan. Pengangkutan sampah mulai dari lokasi pembuangan di bandara hingga ke tempat pembuangan sementara oleh petugas kebersihan di Dinas Kebersihan Kota setempat. Yang ketiga, monitoring. Tahap monitoring pada manajemen pencemaran tanah dinilai dari banyaknya timbunan sampah dan bagaimana penanggulangan sampah di lokasi bandar udara. Timbunan sampah akan menimbulkan dampak terhadap nilai estetis bandar udara, seperti bau dan lain sebagainya. Periode pemantauan dilakukan setiap hari selama operasional bandar udara dengan cara pemantauan visual di area bandar udara, terutama ditinjau dari aspek estetika lingkungan dan kebersihan. Kondisi bandar udara harus tetap bersih dari tumpukan sampah. Selanjutnya yang kelima,
adalah manajemen energi. Yang pertama, perencanaan. Program perencanaan dalam hal ini adalah seluruh program-program yang direncanakan untuk pelaksanaan pemanfaatan energi. Sumber dampak berasal dari penggunaan energi di lingkungan bandar udara, baik untuk mendukung kinerja karyawan bandar udara maupun untuk operasional bandar udara. Energi listrik yang digunakan pada bandar udara ini sudah bersumber pada energi yang bisa terbarukan, yaitu berdasarkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, atau solar panel di gedung Airport Operational Control Center atau AOCC, di mana pemasangan PLTS ini sudah beroperasi penuh mulai pada 1 Oktober 2020. Sedangkan untuk sumber energi air, yaitu disuplai dari PDHM Kota Tangerang, sedangkan bentuk perencanaannya belum ada yang berupa dokumen. Untuk perencanaan, tetapi penggunaan energi dalam pemanfaatannya diatur dan direncanakan berdasarkan kebutuhan tingkat energi di setiap bagian di lingkungan kerja Bandar Udara Soekarno-Hatta. Kedua, pelaksanaan. Beberapa upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan di wilayah Bandar Udara Soekarno-Hatta terkait pemanfaatan energi adalah pertama, listrik, yaitu dengan menyediakan daya pakai sesuai dengan ketentuan masing-masing, kemudian panel-panel yang ada disesuaikan, kemudian adanya genset untuk mengatasi pemadaman, kemudian pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Bandar Udara Soekarno-Hatta yang berupa 720 solar panel sistem. Kemudian untuk energi air sendiri adalah dengan menyediakan daya pakai sesuai dengan ketentuan masing-masing, penggunaan meteran di setiap wilayah, penggunaan daya air yang sesuai, dan adanya stiker save energy di setiap ruangan agar para pengunjung dan para pekerja selalu ingat untuk menghemat energi. Kemudian yang ketiga adalah monitoring pada manajemen energi. Pelaksanaan monitoring ini berupa listrik dan PLTS cadangan mesin pembangkit tenaga air disediakan oleh pengelola bandar udara. Sedangkan penggunaan energi dalam bentuk air diperoleh dari PDAM Kota Tangerang, di mana monitoringnya dapat dari data pembayaran rekening air dan data penggunaan listrik berdasarkan PLTS. Kemudian adalah manajemen tata ruang wilayah dan kawasan keselamatan operasi. Yang pertama adalah pada perencanaan. Adalah seluruh program yang direncanakan untuk mengatasi terganggunya kelancaran operasional bandar udara, terutama karena benda-benda tumbuh atau halangan obstacle di daerah operasional bandar udara, meliputi kawasan keselamatan operasi penerbangan KKOP dan batas-batas kawasan kebisingan BKK. Bentuk perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan keselamatan operasi mengikuti keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 1991 tentang batas-batas keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar Udara Soekarno-Hatta. Kemudian pelaksanaannya terkait dengan area bandar udara adalah penanggulangan terhadap gangguan berupa burung dan satwa liar yang berada di sekitar bandara, adanya benda tumbuh, bangunan tinggi, dan kegiatan masyarakat yang bermain layang-layang dan pemulung yang masuk di sekitar kawasan bandara. Keselamatan operasi penerbangan yang dilakukan dengan pengaturan tata wilayah di daerah yang termasuk zona operasional bandar udara meliputi kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan. Kemudian yang ketiga adalah monitoring pada manajemen tata ruang wilayah dan keselamatan operasi adalah teknik desain dan kontrol atas pemanfaatan area yang tersedia untuk meminimalkan dampak penggunaan area yang tidak diterapkan dalam lingkungan operasi bandar udara. Kemudian adalah manajemen kesehatan masyarakat. Pertama, pada perencanaan, program perencanaan dirancang untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan terhadap pekerja dan masyarakat akibat dari kegiatan pengoperasian bandar udara. Perencanaan kesehatan masyarakat sudah cukup baik karena pengelola bandar udara sudah peduli pada masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan operasional bandar udara dengan menyediakan klinik kesehatan untuk pegawai dan masyarakat pengguna bandara. Walaupun belum seluruhnya mengikut sertakan masyarakat dalam program-program pengelolaan lingkungan bandar udara. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan setiap hari di klinik yang ada di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta sesuai dengan jam kerja. Hasil dari pemeriksaan untuk kesehatan terhadap dampak dari kegiatan operasional bandar udara masih kecil dan masih dapat ditanggulangi. Yang ketiga, monitoring. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan PT Angkasa Pura selaku pelaksana kegiatan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta terhadap kesehatan masyarakat adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara kontinu setiap 6 bulan sekali kepada pekerja dan pegawai untuk mengetahui tingkat kesehatan pekerja dan pegawai di lingkungan bandar udara. Nah, kita telah sampai di tahap kesimpulan dari seluruh pemaparan dari kelompok kami. Nah, yang pertama yaitu proses manajemen organisasi di PT Garuda Indonesia sendiri itu merupakan bagian yang sangat penting. Nah, PT Garuda Indonesia sendiri menjadikan Human Capital Management sebagai suatu partner dalam pengembangan bisnis perusahaan. Nah, sebagai input dari pengelolaan sumber daya manusia ini adalah hasil dari proses talent acquisition
baik dalam organisasi maupun luar organisasi, untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan jangka panjang sesuai dengan perkembangan bisnis dan untuk mengantisipasi kebutuhan bisnis di masa yang akan datang. Nah, untuk proses-prosesnya sendiri dapat dilihat dalam gambar, ada 6 proses seperti yang tadi telah dijelaskan, yaitu identifikasi sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia, proses perekrutan dari PT Garuda Indonesia itu sendiri, proses pelatihan di PT Garuda Indonesia, pengelolaan aspek organisasi, dan pengelolaan hubungan organisasi. Berdasarkan pembahasan di atas dan dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa manajemen lingkungan di PT Garuda Indonesia ada beberapa manajemen lingkungan yang telah dikelola dengan baik, yaitu ada manajemen pencemaran udara, manajemen pencemaran tanah, manajemen energi, manajemen kawasan keselamatan operasi penerbangan, manajemen kesehatan masyarakat. Sedangkan manajemen lingkungan yang perlu dievaluasi yang pertama adalah manajemen kebisingan dan getaran. Untuk manajemen pengelolaan kebisingan masih perlu adanya pengelolaan yang baik karena tingkat kebisingan yang terjadi di Bandar Udara Suta Jakarta akibat aktivitas bandara sudah melewati baku mutu tingkat kebisingan sesuai dengan Peraturan Men-LH nomor 48 Men-LH/11/1996 untuk kawasan pemukiman penduduk dan sekolah masing-masing 58,99 desibel dan 75,65 desibel dan ambang batas 55 desibel. Yang kedua, manajemen pencemaran air. Untuk manajemen pengelolaan pencemaran air masih perlu adanya pengelolaan yang baik karena tingkat pencemaran air yang ada di Bandar Udara Suta Jakarta akibat aktivitas bandara sudah melewati baku mutu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air pada kriteria mutu air kelas 2. Pada manajemen lingkungan yang telah dikelola dengan baik, di sebelah kiri di sini bukan berarti tidak diperlukan adanya pemeriksaan atau monitoring. Tetapi walaupun sudah dikelola dengan baik, tetap diperlukan adanya monitoring dan pemeriksaan secara terus-menerus untuk menjaga kualitas yang ada dan menjaga lingkungan di sekitar bandar udara. Saran untuk proses manajemen lingkungan di PT Garuda Indonesia. Berdasarkan kesimpulan di atas, sudah banyak aspek-aspek manajemen lingkungan di PT Garuda Indonesia yang berada pada batas wajar dan sesuai dengan isu atau ketetapan yang berlaku. Namun terdapat beberapa kesalahan di luar batas seperti mengenai kebisingan dan pencemaran air. Saran yang bisa diberikan antara lain, pertama, sebaiknya pelaksanaan manajemen lingkungan dilaksanakan secara kontinu sehingga dapat menekan pencemaran lingkungan di wilayah Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta dan sekitarnya. Yang kedua, perlunya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas pengelola program lingkungan. Yang ketiga, perlunya pemisahan wadah tempat sampah untuk sampah organik, non-organik, dan limbah B3, dan insinerator dalam pengelolaan persampahan. Yang keempat, perlunya laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk dijadikan sebagai alat monitoring bagi pengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta. Yang kelima, perlunya pemasangan stiker hemat energi di setiap ruangan agar dapat mengingatkan untuk hemat terhadap cadangan energi yang tersedia. Mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.